Kita masuk ke pembahasan kedua Pak Prof. Ini kan ramai soal MBG, makan bergizi gratis. Ya. Yang kemudian ini kan salah satu program janji kampanye Pak Presiden Pak Prabowo yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Dan hari ini secara ini kan sudah mulai berjalan, walaupun dia mungkin hanya sifatnya simulasi kan Pak Prof. Ya. Mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Ya. Nah, tujuannya kan sesungguhnya satu meningkatkan derajat kesehatan, kemudian yang kedua ada persoalan stunting kita yang kemudian itu menjadi kerisauan. Nah, bagaimana kemudian kira-kira harapannya dengan MBG derajat kesehatan anak lebih baik, kemudian stunting itu bisa kita atasi, dan biaya untuk MBG ini kan tidak sederhana, tidak murah kan Pak Prof. Iya. Nah, Pak Prof melihat bagaimana MBG ini? Baik ya. Secara umum MBG itu bagus secara umum. Ya. Namun yang perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan tadi untuk sehat. Apa betul makan sehari sekali tengah hari pulang membuatnya sehat? Nah, Ya. jangan-jangan ini menambah mengantuk nih siswa. Ya. Nah, oleh karena itu MBG ini yang digagas konsepnya dari presiden kita ya awalnya kampanye, janji kampanye, mestinya ada segmentasi outputnya tuh untuk apa sesungguhnya, apakah untuk kecerdasan, apalagi untuk menurunkan angka stunting. Pak Prof. Tidak pas kalau untuk menurunkan stunting. Stunting ini, kejadian stunting itu 99% di dalam rahim seorang ibu Sebelum lahir. Nah, kalau sudah lahir sulit mentreatmentnya, apalagi SD, SMP, SMA kan sudah lewat. Kalau stunting sampai sini ya sudah selesai. Jadi kalau ingin mengentaskan, menurunkan angka stunting dengan memberi MBG pada anak TK, SD, SMP, SMA, telat. Nah, makanya untuk apa sebetulnya MBG ini? Kalau untuk fitnessnya apa ya? Kesegaran, diberi makan segar, oke. Tapi kalau untuk mengukur kecerdasan, mungkin 6 bulan ya baru bisa. Prof, artinya harusnya sasaran itu adalah pada ibu hamil. Makanya outputnya yang mana yang mau disasar? Menurunkan stunting atau meningkatkan kecerdasan. Stunting ini dampaknya sebetulnya adalah sel otak. Nah, kalau anak ini tidak stunting, otomatis secara umumnya 95% dia cerdas. Nah, tambah suplai makanan di luar setelah lahir. Ya, Prof, sebelum saya ke Kanda Fahri dan ke Pak Yusuf misalnya, kan Prof sebagai seorang yang ahli kesehatan nih, melihat persoalan stunting di kita di Kalimantan Selatan itu sebenarnya seberapa mencemaskan sih Prof, dan problemnya itu ada di mana? Itu kan sudah bertahun-tahun ya. Jadi penurunan angka stunting di Kalsel ini kan jauh. Nasional aja masih 21%. Di Kalsel ini masih 22 atau 23%. Harapan Pak Jokowi 2024 akhir kan 14%. Secara nasional tidak tercapai. Jadi mengapa stunting ini sangat luar biasa? Karena calon bayi di dalam kandungan itu yang disebut dengan stunting itu, yang disasar itu adalah pembentukan sel otak bayi. Jadi bagaimana cara mengukur? Bayi yang stunting itu sampai 300 gram kehilangan sel otak, dan mohon maaf, itu permanen. Jadi yang ada sekarang kan badannya pendek, ini. Disuplementasi setelah dia lahir, yes, oke, meningkat. Tapi blueprint otak Tidak mendukung, ya. tetap. Nggak bisa ya, Prof? Iya. Nah, apa hubungannya? Itu kan hubungannya dengan kualitas SDM, Iya. capacity. Iya.
untuk mendapatkan SDM yang bagus di umur 18 tahun dia produktif. Itu nggak bisa. Lalu mau disembuhkan dengan MBG, Ya. TK, SD apalagi SMP udah telat. Jadi yang mana? Kalau untuk meningkatkan kecerdasan, pastikan dulu jangan pukul rata dong. Ya. Mestinya selektif MBG ini. Artinya termasuk sasaran tadi harus selektif. Harus Tidak selektif. semua kemudian Betul. atas nama keadilan semua dapat dilakukan karena caranya treatmentnya tentu berbeda-beda. Berbeda. Oke, sebelum saya ke Kanda Fahri, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf kan pernah jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada program makan bergizi gratis MBG dalam rangka meningkatkan menurunkan stunting, meningkatkan angka kesehatan anak di Kalimantan Selatan. Pak Yusuf melihatnya bagaimana program itu, Pak? Kalau saya melihatnya terkait makanan bergizi untuk anak sekolah, sebenarnya itu bukan hal baru. Dulu masa Orde Baru itu namanya PMTAS, jadi program tambahan makanan anak sekolah. Jadi sudah pernah. Saya sudah pernah. Yang ada susu itu ya Pak ya. Jadi waktu TK itu ada minum susu gitu kan. 2000. Kalau saya melihat Iya, lo ingat itu. ada positifnya. Lo menamakan itu Ya, soalnya. semua anak sekolah itu berkesempatan makan pada saat atau sarapan di rumah, satu. Yang kedua, Jadi isu yang latar mendasar belakang adalah aspek ekonomi orang tua itu kan bervariatif. Jadi ada yang mampu, barangkali juga ada yang menengah, barangkali ada juga yang kurang mampu. Nah, saya melihat kalau dari aspek orang tua yang kurang mampu, itu sangat efektif sebenarnya untuk yang satu bukan meringankan beban menyelesaikan masalah yang kedua, secara generik juga akan menambah gizi bagi anak yang barangkali kurang mengkonsumsi makanan bergizi di rumah. Artinya bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan, kurang misalnya, ini cukup membantu dalam rangka misalnya tadi anak bisa makan di sekolah dengan program MBG. Nah, tetapi kan bagi anak yang mampu tentu berbeda kan? Ke situ ya Pak Yusuf ya. Nah, oke, saya ke Anda Fahri soal MBG. Jadi saya melihatnya gini ya, Dinda Rasidi, MBG ini memulainya dari hulu gitu ya. Ada permasalahan yang hadir dari hulu ke hilir. Nah, permasalahan yang cukup mendasar adalah kenapa ada stunting. Kemudian kenapa orang kekurangan gizi. Itu kan permasalahan mendasar kita itu adalah soal kemiskinan. Nah, soal kemiskinan berarti ada permasalahan yang cukup serius yang harus diselesaikan oleh negara. Adalah yaitu bagaimana memberikan ruang kesejahteraan bagi masyarakat. Misal, ada banyak pakar yang mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu mata rantai untuk memutus kemiskinan. Artinya, pendidikan menjadi suku bulu. Nah, lalu dengan pendidikan ini orang memiliki kesadaran, orang memiliki harkat dan martabat, orang memiliki kapasitas, kapasitas individu, sehingga dia memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Nah, dengan kemampuan itu, maka dunia kerja tentu akan semakin tersedia. Nah, akhirnya dari situ dia akan bisa membangun kapasitas personalitinya, kapasitas keluarganya yang lebih sejahtera. Nah, yang harus kita sayangkan adalah ketika permasalahan isu-isu kemiskinan, kemudian isu kurang gizi ini ditawarkan. Saya ingat di zaman Orde Baru itu kan Pak Harto itu ada yang mengistilahkan penyelesaian secara generik. Nah, secara generik itu artinya
pendekatannya instan. Anak ini emergency gitu loh. Kalau sudah emergency ini yang di skema ini yang dimainkan gitu kan. Diselesaikan. Tetapi kan persoalan kemiskinan ini persoalan yang sangat mendasar, serius. Nah, saya lebih berpihak dengan langkah-langkah pemerintah, misalnya bagaimana pemerintah membuka ruang lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian juga meningkatkan kapasitas individu melalui sektor pendidikan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan semacam kesempatan kepada anak bangsa untuk mengakses pendidikan secara gratis, katakanlah begitu. Meskipun sekarang nggak ada kan instrumen kartu Indonesia Pintar gitu kan. Pada zaman Pak SBY itu beasiswa ini bidik misi gitu kan. Saya pikir ini udah cukup membantu. Nah, alangkah bagus program-program ini justru yang semakin diperkuat. Jadi orang-orang masyarakat pinggiran yang tadinya ada idiom begini, orang miskin dilarang sekolah, itu bisa terpapas. Lalu dengan dia meningkatnya sumber daya manusianya, saya pikir kesejahteraan itu akan sampai dengan sendirinya ketika pendidikan tadi sudah bagus. Nah, itu nanti kita akan diskusikan dengan Pak Yusuf. Tapi sebelum Pak Yusuf, saya ke Pak Prof lagi. Pak Prof, ada soal kemiskinan, ada soal stunting, ada soal gizi yang tidak baik-baik saja. Ini kan relasi yang kemudian selalu ada berhimpitan kan, beririsan, Pak Prof. Gimana? Iya, satu sumbu itu sebetulnya. Jadi secara garis besarnya stunting ini menyasar 95 sampai 98% itu orang yang ekonomi kategori miskin. Nah, sisanya 22% itu karena perilaku kan? Iya, karena perilaku. Nah, lalu karena ketidakcukupan gizi ibu hamil sebetulnya. Jadi berbicara stunting itu jangan berbicara anak yang lahir. Ini kan output. Iya. Mestinya berbicaranya di ibu hamil itu terakhir pintunya. Anak remaja putri masih tinggi, angka anemia, besi. Nah, ini kan calon ibu. Nah, kemudian si remaja putri ini tinggalnya dengan siapa? Dengan ibunya, bukan? Nah, jadi dasarnya ke hulu sini. Jadi kalau ingin menyelesaikan stunting, jangan di anaknya, ini sudah telat ini. Di ibunya tuh terakhir tuh, ibu hamilnya tuh, bahkan di remaja putri. Jadi ada faktor kemiskinan, ada faktor sosial, pendidikan perilaku tadi ya, nah menyebabkan ini semua. Jadi bukan irisan, dia satu sumbu persoalan. Pertanyaannya, data UN Bank Dunia, data IMB, International Management Development 2018-2019 yang diadopsi oleh Departemen Keuangan. Itu angka produktivitas nasional kita hanya di angka 47%. Dari mana? Ada tidak hubungannya dengan SDM kita yang kualitasnya rendah? Karena salah satu faktor paling penting itu adalah angka stunting ini, karena yang disasarnya pembentukan normal sel otak itu adanya di dalam tadi. Jadi stunting sangat berkontribusi di situ dalam rangka kemudian rendahnya produktivitas kita. Saya pastikan pasti 98%. Nah, Prof, artinya kan kalau kita bicara pembangunan dalam konteks yang luas nih, kita sering kan bicara diskusi soal IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Di salah satu kan disuplai, dikontribusikan dari sektor kesehatan. Sektor kesehatan adalah bicara tentang angka kematian ibu dan bayi, derajat kesehatan, stunting dan segala macam ada persoalan di situ. Artinya lagi-lagi kita ini kan pemerintahan baru nih Kalimantan Selatan, harus ada upaya serius kan dalam rangka tadi meningkatkan IPM kita, dalam rangka kemudian kita meniti persoalan dari di bawah agar kemudian ini sudah selesai kan, Prof? Iya, harusnya diselesaikan yang paling mendasar sebetulnya. Paling mendasar kesehatan itu adalah stunting, perilaku orangnya, kemudian kualitas lingkungan hidup. Ini kan semuanya terbungkus di dalam sektor ekonomi. Nah, ditambah nanti stakeholder, sejauh mana kita mampu melihat stakeholder kita, pemerintah daerah misalnya, provinsi, kabupaten, kota, menyelesaikan persoalan-persoalan faktor kesehatan. Jadi hipotesis saya itu, sebagus apapun fasilitas sekolah, ya,
kalau produknya yang nggak masuk ke sekolah, buruk, Heeh. ya tetap aja. Artinya betapa ada kerisauan besar seorang prof di situ melihat kondisi anak-anak kita hari ini. Iya. Dan itu harus diselesaikan sekarang. Harus, walaupun terlambat. Tapi masih bisa kita selesaikan kan? Bisa selesaikan. Nah, MBG ini menyelesaikan di bagian hilir tidak banyak sebetulnya berpengaruh, apalagi untuk apa tadi menyelesaikan stunting. Dia lepas sasarannya. Padahal biaya MBG kan tidak murah. Iya, mestinya menyelesaikan stunting dengan MBG itu di ibu hamil dan remaja putri. Oke, sekarang saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi kan Bang Kandapari bicara soal pendidikan kemiskinan. Orang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ketika pendidikannya bagus. Nah, bagaimana kemudian orang bisa mengakses pendidikan yang hari ini kampanye adalah pendidikan gratis, orang bisa sekolah dan segala macam. Ada program pemerintah, misalnya ada Kartu Indonesia Pintar, yang sebelumnya ada bidik misi dan segala macam. Pak Yusuf melihat bagaimana kebijakan pendidikan kita, karena Pak Yusuf kan pernah berpengalaman di situ di birokrasi soal pendidikan. Yang pertama tadi terkait stunting, saya ingin lebih mempertegas. Jadi terkait makanan bergizi, dulu istilahnya itu ada PMTAS, program makanan tambahan anak sekolah. Kemudian berafiliasi. Kalau kita bicara EPM, tadi kan EPM itu kan pendidikan pembangunan manusia. Biasanya ada 3 dimensi berangkatnya, titik tolaknya. Jadi yang pertama adalah tentu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga daya beli masyarakat, ekonomi. Tadi kan dimensi kesehatan, Prof sudah membahas ya bahwa pada esensinya untuk mengatasi stunting itu yang mendasar adalah pada saat ibu hamil, sebelum orang lahir. Tapi sebenarnya dimensi kesehatan itu ada banyak aspek yang mengkait. Nah, saya ingin terkait dunia pendidikan. Dunia pendidikan tadi saya sampaikan bahwa peserta didik itu kan ada 3 klasifikasi. Jadi ada yang mampu barangkali, ada yang setengah mampu, dan ada juga yang miskin. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya program makanan gizi gratis MBG, makanan tambahan anak sekolah tadi. Nah, sehingga diorientasikan kepada yang miskin. Nah, itu kan lebih sederhana barangkali dari aspek pembiayaan ketimbang pokok rata kan semua iya. Kemudian bagaimana sekolah ini yang berkualitas. Nah, biasanya orang mengukur sekolah itu berkualitas itu terkait standar nasional pendidikan. Nah, ada beberapa standar terkait satuan pendidikan. Nah, tetapi yang mendasar mengkait beberapa topik yang kita bicarakan pada malam ini adalah bagaimana sekolah itu supaya bisa diakses oleh masyarakat, tentunya yang tidak mampu. Di Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya sudah diprogramkan istilahnya tidak ada kewajiban peserta didik atau siswa itu ketika dia masuk ke sekolah. Nah, tetapi kemarin sekolah itu kan sistemnya adalah sistem tidak lihat radius di mana zona ya di mana peserta didik bisa mengakses sekolah yang terdekat. Nah, bagaimana dia bisa masuk ke sekolah itu? Nah, ada dua komponen pembiayaan yang mendukung istilahnya sekolah itu supaya dia bisa istilahnya membebaskan kewajiban aspek keuangan atau istilahnya pembiayaan kepada peserta didik. Jadi yang pertama kan ada BUS, bantuan operasional sekolah. Yang kedua ada BUSDA dari pemerintah provinsi. Nah, tetapi dalam prakteknya, katanya 2 komponen BUS dan BUSDA tadi tidak cukup membiayai kebutuhan operasional satuan pendidikan. Nah, sehingga dia masih ada istilahnya sumbangan, istilah itu sumbangan ya. Nah, sumbangan dari orang tua siswa. Nah, walaupun sumbangan orang tua siswa ini dimungkinkan asal jangan sifatnya
istilahnya pungutan. Itu Nah, sampai Pak Yusuf selesai kepala dinas pendidikan masih terjadi itu sumbangan-sumbangan itu. masih ada, tapi kita tegurkan supaya kalau istilahnya seyugianya bertumpu kepada dua komponen tadi. Bos Nah, dan bosda. dia harus diatur sedemikian rupa apa istilahnya tuh anggaran belanja sekolah itu supaya pendapatan belanja sekolah itu jangan sampai istilahnya siswa itu terbebani lagi istilahnya untuk aspek pembiayaan. Nah, kalau istilahnya satu sisi satuan pendidikan sudah terpenuhi seluruh standar pendidikannya, nah itu kan indikator bahwa sekolah itu berkualitas. Iya. Nah, bagaimana memenuhi standar pendidikan tadi, ya kan ada standar sarana, prasarana, ada standar pembiayaan, ada standar penilaian, ada standar, ada beberapa standar. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, disinilah peran pemerintah daerah sebenarnya. Secara program, hasilnya memenuhi standar pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Pada setiap satuan pendidikan. Jadi sehingga dana bus dan busnya tadi hanya sekedar untuk operasional. Ini kan ada dana bus dan busnya itu apa istilahnya tuh memperbaiki satuan pendidikan. Nah, bisa mencat dan sebagainya, bisa tidak digunakan. Tidak sampai ke situ. Semestinya ya sepenuhnya digunakan untuk operasional sekolah. Sehingga peserta didik bisa dibebaskan dari aspek pembiayaan. Jadi jangan sifatnya entertain, sesuatu yang bisa ditinggal ya harusnya jangan dibebankan lagi di situ. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Prof sebelum menutup nih. Prof, artinya kan tadi kata Pak Yusuf, kalau kita bicara MBG, makanan tambahan, makanan bergizi itu bagi anak orang miskin, anak yang tidak mampu kan sangat berguna nih. Tapi kan bagi orang yang sudah berkemampuan sebenarnya relatif tidak ada masalah kan. Prof, harusnya ada screening nggak sih, misalnya pemisahan sih, misalnya. Oh, karena yang berjalan dalam simulasi ini kan semua dapat kan, Pak Prof? Nah, itulah. Jadi harus dipisahkan. Ya, ada faktor keadilan, ada faktor misalnya saja pemerintah keterbatasan anggaran, ada Pak. Oleh karena itu, mestinya dalam simulasi ini pertama harus diukur apanya yang mau dilihat. Misalnya misalnya besok nih dilakukan di sekolah ini kan diukur sebelumnya apa yang mau dilihat, kecerdasannya kah, kesegarannya kah, apanya yang diukur, yang mau dilihat. Nanti setelah 1 bulan ada evaluasi kan. Misalnya saya ingin mengukur kecerdasan misalnya si anak ini, anak rata-rata misalnya diberilah makan dia MBG itu sehari misal sekali ya. Nanti sebulan atau 2 bulan diukur, tapi kan harus ada pembanding nih antara sebelum dan pada saat setelah. Iya, kalau ini dipukul rata, apanya yang mau dilihat? Jadi tidak sekedar membuat orang kenyang. Iya, apa yang mau dilihat gitu loh. Apakah fitness ini kan kebugaran segar? Kalau diberi makan siang, jangan ngantuk deh. Makan siang, makan pagi, makan jam berapa? Nah, itu teknis biasa ya. Yang paling penting apa yang mau outputnya ini apa? Jadi bukan sebatas menunaikan janji, mesti ada output. Oh, supaya cerdas. Sekarang kita ukur. Nanti dilihat raportnya per 3 bulan sekali, bukan kalau SD 6 bulan atau berapa bulan? 6 bulan ya Pak Yusuf ya, per semester. Ini kan harus ada ukurannya. Oh, ternyata setelah 6 bulan diberi MBG, makan bergizi gratis, ternyata nilainya naik. Tapi kan harus ada pembandingnya nih. Iya. Jadi kita mau menyasar apa itu harus jelas Pak ya? Harus jelas apanya yang mau disasar dalam MBG ini. Jadi tidak sebatas menunaikan janji politik, bagus saja, tapi apanya yang mau diinikan? Bahwa program MBG dilaksanakan kita setuju, tetapi kemudian bagaimana mengukur apanya yang outputnya itu seperti apa itu harus juga kita lakukan agar program berbiaya mahal ini betul-betul tinggi badannya kah, kecerdasannya kah, apanya yang mau diukur nih? Nah, tentu kita tidak berharap setelah 6 bulan ternyata tidak ada pengaruh apapun terhadap MBG. Nah, ini kan menjadi mungkin Pak Fahri nanti dan kebijakan publik menjadi sesuatu yang Anda tanya.
Jadi hanya sebatas memenuhi janji saja. Mestinya kan tidak. Makanya satu selektif tadi. Satu sekolah SD misalnya ada 150, tentu tidak semua dia. Prioritaskanlah yang tadi kata Iya. Pak Yusuf. Iya. Iya. Prof, terakhir, artinya kemudian tadi kan kembali ke Prof, bahwa betapapun kita memperbaiki ruang kelas, ruang belajar, kalau orangnya akan masuk ke dalam ruang kelas itu ada problem Ada tadi, problem. Iya. maka itu harus kita selesaikan kan, Pak harus Prof? selesaikan. Problem yang paling besar adalah tingkat kecerdasan kita. Sudah tahu Pak Rashidi tingkat kecerdasan nasional kita berapa? Ya. Ya kan tidak ada yang membantah. Beredar di mana-mana. Ya kan? Nah, Jadi itu PR besar yang harus tingkat kecerdasan itu kaitannya yang paling besar lagi 95 sampai 98% adalah kemampuan otak seseorang. Boleh jadi setelah dia lahir dewasa SD, SMP, ekonomi orang tuanya merosot, tapi waktu dia di dalam kandungan terjaga gizinya, maka melahirkanlah bibit unggul. Ya, Prof, kalau ada pertanyaan, apakah itu harus selalu mahal misalnya dalam rangka memberikan asupan gizi yang cukup ketika anak masih dalam bayi, misalnya ketika ibu sedang menghamil, misalnya. Kan kita ini punya sumber protein yang melimpah kan, Pak Prof? Iya. Ya, ada ikan dan segala macam Iya. kan, Pak Prof. Nah, tapi Iya. bagaimana mengedukasi masyarakat? Karena seringkali nih, kita kan pernah membaca catatan Pak Prof, misalnya ada satu keluarga yang kemudian dia tuh 3 anak 2 stunting. Iya. Nah, ini kan sangat merisaukan, mencemaskan kita kan, Pak Prof? Iya. Nah, oleh karena itu, yang MBG ini untuk apa? Iya. Kalau untuk menurunkan stunting, kan jauh sasaran. Apalagi SMP, SMA kan sudah telah betul ya SD. Nah, kalau tujuannya ingin menurunkan stunting sebagai bahan baku, ya manusia super kan terbentuknya di dalam, maka MBG ini idealnya dialihkan ke ibu hamil dan remaja putri. Jadi bukan memberi makan nanti judulnya, memberi konsumtif ke ibu hamil, penyuluhan ke remaja-remaja putri, dan memberi vitamin-vitamin supaya anemia besi itu selesai. Kalau ingin kecerdasan yang di bahan bakunya kayak begitu gimana? Jadi kita harus melihat tujuannya apa, maka jalan menuju tujuan itu yang kemudian kita rumuskan. Dirumuskan. Oke, baik, terima kasih Pak Prof, terima Ya. kasih Kanda Pari, terima kasih Pak Yusuf atas diskusi kita pada kesempatan kali ini. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini berbicara soal bagaimana program makan biji gratis MBG dalam rangka kemudian memperbaiki kesehatan anak, menurunkan angka stunting. Sementara kemudian ada tujuan-tujuan penting yang tadi kata Pak Prof Husaini, kita mau menyasar apa, jalan menuju sasaran itu apa, itu yang kemudian harusnya lebih kita perjelas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.